Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema pengharapan dan iman serta kasih kepada Tuhan membawa kita ke langit baru dan bumi baru. Jadi Tuhan maksud di sini teman-teman bahwa dunia yang saat ini ya pasti kacau dan akan hancur, teman-teman. Jadi Tuhan pengen sekali bagaimana caranya kita hidup di dalam satu dunia yang dengan istilah Tuhan itu adalah ya dunia yang dengan langit baru dan bumi baru gitu. Jadi ya gampangnya kalau langit baru dan bumi baru itu yang Tuhan persediakan itu adalah ya di alam akhirat nanti, teman-teman. Jadi kalau dunia yang sekarang itu fana dan akan hancur, sedangkan dunia yang akan datang gitu yang baru itu langit baru bumi baru itu akan kekal, teman-teman. Nah, ini bagaimana caranya Tuhan ajak kita untuk ke situ, teman-teman. Sedangkan dari sisi Tuhan tidak pernah menganggap kita ini seperti robot gitu, manusia yang bisa dipaksakan gitu. Jadi ada satu kebebasan yang Tuhan berikan untuk manusia itu, yaitu jadi hak independennya itu. Jadi untuk bisa mau gitu, mau untuk bisa mau percaya atau mau melakukan firman karena mau pindah dari dunia yang panas sekarang ini ke dalam dunia yang dengan langit baru dan bumi baru di akhirat nanti. Itu dasarnya itu kan dari kemauan si manusianya dulu, teman-teman. Kalau manusia sudah mau, nanti Tuhan yang akan bagaimana menggarap supaya manusia itu mampu, teman-teman. Itu Tuhan bisa, tapi kalau bicara soal mau, Tuhan itu tidak bisa maksa, teman-teman. Nah, ini sebelum saya masuk ke draft, saya coba bacakan dulu aja, teman-teman, di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-12 dan kitab 2 Petrus, teman-teman, pasal 3 sampai ayat 1 sampai 15. Ini coba saya bacakan dulu di kitab 1 Petrusnya, teman-teman. Kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, teman-teman. Judul perikopnya, teman-teman, pengharapan iman dan kasih. Judul perikopnya itu, teman-teman, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Nabi Isa tersebut, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan dari si Nabi Isa dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kalau saya universalkan bagi kita gitu. Jadi di sini, teman-teman, dicamkan pada ayat 3 gitu, bahwa kita ini jadi butuh pengharapan, teman-teman, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan gitu. Jadi ditanamkan di situ. Jadi kita ini hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan gitu. Nah, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi mengharapkan apa? Mengharapkan untuk sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita gitu. Yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir gitu. Jadi sekali lagi, teman-teman, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah, Tuhan Allah, karena iman kita. Nah, ini kembali lagi, teman. Jadi selain pengharapan yang tadi di ayat 3, pengharapan di ayat 3, Tuhan juga bilang bahwa kita ini harus ada kekuatan Allah yang karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi untuk menunggu itu, pengharapan itu, teman, butuh iman, teman-teman. Jadi Tuhan juga akan kuatkan kita lewat iman kita gitu. Terus yang ayat 6-nya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini, teman-teman, saya sering katakan, saya sering sharingkan bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu tidak jauh-jauh, teman-teman. Selalu berujung dengan ya harus berduka cita gitu. Ya dengan berbagai-bagai pencobaan. Kenapa sih gitu? Ya karena kembali lagi gitu, prinsip duniawi, dunia yang panah ini, orang-orang dunia ini, orang yang punya keyakinan ini, dengan prinsip-prinsip orang yang mau hidup benar gitu, sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, itu selalu bertentangan, teman-teman. Ya, orang dunia itu selalu dengan pola pikir bahwa dunia ini yang Tuhan katakan akan
hancur, punah gitu ya, akan musnah gitu, akan binasa. Bagi orang dunia dan orang keyakinan tidak seperti itu, teman-teman. Ya, dunia itu malah dijadikan target akhir bagi orang dunia maupun orang-orang yang punya keyakinan. Sedangkan Tuhan ajar kita dalam posisi orang yang benar itu justru bagaimana harus melepaskan, meninggalkan cengkraman dunia yang fana ini, teman-teman. Tuhan tahu bahwa dunia yang saat ini kita tinggali itu adalah dunia yang fana, dunia yang bakal hancur, bakal binasa. Makanya Tuhan berikan wewenang kepada iblis gitu ya untuk menguasai dunia ini, teman-teman. Kalau di akhirat Tuhan tidak mau berikan wewenang kepada iblis gitu. Tapi kalau di dunia ini ya Tuhan berikan kepada iblis. Nah, cuman yang cilaka itu manusia duniawi dan orang-orang punya keyakinan itu karena tidak tahu maksud Tuhan akan kebenaran Tuhan. Jadi ujungnya terbuai oleh janji-janji iblis yang bicara soal kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal kebutuhan duniawi gitu. Ya itu yang iblis janjikan. Kalau misalnya di belakang itu ada stempel iblis atau seperti ibarat uang ya, uang logam atau uang kertas bolak-balik begitu. Depannya istilahnya ada sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan kebutuhan duniawi, tapi di belakangnya ada gambar iblis, teman-teman. Atau misalnya ya ada cerminan iblis. Pasti manusia nggak mau, teman-teman. Justru hebatnya iblis itu, liciknya iblis itu, dia disembunyikan. Jadi yang ditonjolkan itu bukan masalah iblisnya, yang ditonjolkan itu adalah sukses duniawinya, teman. Bahagia duniawinya, kebutuhan pemenuhan duniawinya. Itu yang selalu iblis gembor-gemborkan. Nah, manusia yang belum mengerti akan kebenaran Tuhan, akhirnya terjebak, teman-teman. Seolah-olah wah ini yang paling benar nih gitu, yang harus diuber itu. Nggak beda mungkin, teman-teman, sama orang teman-teman kita yang mainan narkoba mungkin. Jadi waktu awal-awalnya ya pasti image-nya narkoba itu tidak seperti nanti berujung mati ya, atau berujung orang kecanduan sampai nggak bisa apa-apa gitu, sampai akhirnya bisa membunuh orang lain, ya mungkin bisa membunuh orang tuanya, mungkin bisa membuat susah orang tuanya gitu. Itu gambaran itu kan tidak ada, teman. Gambaran waktu orang masuk ke dalam dunia narkoba itu tidak ada gitu. Ya adanya cuma ya iming-iming kebahagiaan gitu yang bisa didapat gitu. Karena untuk pelampiasan itu gitu. Tapi kalau misalnya narkoba itu ujungnya gambarnya semua gambar-gambar yang seram gitu, akibat dari narkoba, mungkin banyak orang tidak tertarik, teman. Justru dia pasang itu bukan seperti itu, dia gambarannya itu gambar-gambar yang kenikmatan itu, teman. Nah sama, teman, sama aja dengan iblis itu. Iblis itu mengelabui kita manusia dengan cara gambaran-gambaran sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan hal-hal duniawi, yaitu itu, teman-teman. Tapi di belakang itu akibat dari itu gitu, akibat dari sukses duniawi iblis ini, akibat dari bahagia duniawi karena iblis ini, ya karena pemenuhan hal-hal duniawi karena iblis ini, itu semua, teman-teman, di belakang itu akibatnya seperti orang narkoba tadi, teman-teman. Ya jadi nggak keluar semua, bisa merugikan orang lain, bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan keluarga, bisa mendirikan anak-anaknya gitu atau orang tuanya. Jadi akhirnya kacau semua, teman-teman. Jadi teman-teman mesti hati-hati gitu. Yang namanya narkoba jelas kan semua orang ributkan gitu. Nah cuman yang ributkan, hati-hati loh bagaimana dengan quality sukses duniawi kita gitu. Kalau bicara quality sukses duniawi kita itu berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, itu sih malah kebenaran, teman-teman. Itu harus yang Tuhan mau seperti itu gitu. Karena Tuhan tahu bahwa yang namanya kalau kita bisa sukses duniawi tapi tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu banyak manfaatnya, teman-teman. Yang namanya hal duniawi itu banyak manfaatnya. Jadi firman katakan bahwa apabila hal duniawi itu positif gitu, ya karena memang diperoleh karena sebagai bukan target kita, tapi karena memang Tuhan kasih gitu, Tuhan beri, Tuhan tambahkan bagi kita. Ya akhirnya sukses duniawi itu digunakan oleh kita sebagai alat, teman-teman. Bagaimana alat menggunakan si mamon gitu, menggunakan uang, menggunakan harta tahta ini untuk kepentingan bagaimana ya melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, teman-teman.
Ujungnya akan ke situ teman-teman. Jadi bukan berarti kita kita nggak perlu uangnya atau kita nggak perlu sukses duniawi, tapi kembali lagi kualitas sukses duniawinya yang seperti apa gitu. Ya kalau memang kualitasnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya itu oke-oke saja, malah kebenaran gitu. Begitupun juga soal bahagia duniawi teman. Apabila kebahagiaan duniawi itu benar-benar dasarnya itu dari firman Tuhan, ya bukan kebahagiaan duniawi yang harus merusak kita gitu ya. Justru kebahagiaan duniawi akan kita dapat ya sukacita di dalam duka cita, sukacita di dalam penderitaan. Nah itu yang baru benar teman-teman. Jadi ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam duka cita karena yang melakukan firman Tuhan tadi teman-teman. Jadi kembali kuncinya teman-teman, ya apa kualitas dari kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi ini apa gitu. Kalau memang kualitasnya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, itu oke-oke aja gitu, karena bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan secara positif gitu. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan ini, kalau cerita bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa sih Tuhan biarkan gitu ujian pencobaan itu datang dalam hidup kita? Nah, maksudnya Tuhan semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada surga gitu, daripada sebagai pelaku firman Tuhan teman-teman. Ya seperti itu, bukan dari puji-pujian atau kemuliaan, kehormatan yang dari manusia gitu atau yang dari dunia, bukan teman-teman, tapi dari sisi rohani seperti itu gitu. Nah, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan Allah gitu, ya kita mengasihinya dan kita percaya kepadanya. Sekalipun kita sekarang tidak melihatnya, kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah ini kalau kita bicara percaya atau mengasihi Tuhan itu, ya maksudnya itu meskipun kita belum melihat Tuhan gitu, tapi kita mau loh teman-teman, bukan cuma sekedar percaya atau mengasihi hanya dari pikiran, perasaan, kehendak kita aja, dari jiwa kita aja, tapi kita harus melakukan teman-teman, harus melakukan. Ya kalau kita percaya Tuhan, ya kita melakukan firman Tuhan gitu, ya apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita lakukan. Apabila kita mengasihi Tuhan, ya kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Nah itu namanya bentuk percaya, bentuk mengasihi itu yang bukan cuma di jiwa saja, hanya di pikiran, perasaan, kehendak kita saja, tapi benar-benar direalitakan dalam tindakan teman-teman. Bahwa kita melakukan firman Tuhan karena kita percaya Tuhan, kita melakukan firman Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting itu teman-teman. Sekalipun kita sekarang tidak melihatnya, kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Nah ini yang istimewanya gitu teman. Apabila kita sudah bisa percaya secara total, mengasihi Tuhan secara total, ya kita akan mendapatkan sukacita yang mulia gitu, yang tidak dapat dikatakan oleh kita kepada orang-orang lain. Kenapa gitu? Kenapa kita melakukan firman Tuhan kok bisa ada sukacita, padahal bagi dunia itu adalah duka cita teman-teman. Melakukan firman Tuhan itu sebagai duka cita gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang dunia biasa lakukan gitu. Nggak ada, standarnya tidak ada gitu. Karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman, orang yang bisa bersukacita dalam melakukan firman Tuhan, ini disebutnya ya orang-orang yang telah mencapai tujuan imannya gitu, ya, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi yang dilihat itu bukan cerita bagaimana kenikmatan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita di dunia ini, tapi justru yang dipikirkan itu keselamatan jiwa kita. Bagaimana kita bisa selamat gitu, untuk bisa masuk ke dalam targetnya Tuhan, ya keselamatan akhirat tadi teman-teman. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh kudus, roh Tuhan, roh kebenaran itu, atau nur kalau orang Islam katakan, yang ada di dalam kita, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa dari Nabi Isa itu. Jadi sama teman-teman, roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran, atau mungkin orang muslim katakan nur, itu sama gitu. Roh itu yang menghinggapi, yang ada di dalam
rohnya Nabi Isa itu. Nah, roh yang sama itu juga datang kepada kita, teman-teman. Jadi sama. Nah, kalau di Nasrani dikatakan itu Roh Kudus, teman-teman. Atau mungkin secara universal disebutnya roh kebenaran gitu. Nah, tapi kalau yang saya tahu dari teman-teman Muslim saya, kalau sharing, yaitu disebutnya nur gitu. Ya, cahaya dari Tuhan Allah. Tapi intinya sama, teman, bahwa roh yang dari Nabi Isa itu yang Tuhan berikan kepada setiap manusia kita. Bukan cuma orang Nasrani aja loh. Semua manusia itu secara versi Nabi Isa itu diberi roh Tuhan gitu. Roh yang sama, roh kebenaran yang sama yang Nabi Isa terima gitu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kita dengan segala sesuatu telah diberitakan sekarang kepada kita dengan perantaran mereka yang oleh roh Tuhan tadi, roh kudus tadi, yang diutus dari sorga menyampaikan berita firman Tuhan kepada kita, yaitu hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah ini teman-teman, Nabi Isa itu kan utusannya Tuhan Allah, teman. Jadi waktu datang ke dunia, ke kita-kita, ya Nabi Isa itu ya menyampaikan, memberitakan firman-firman Tuhan, teman. Firman-firman yang dari Tuhan Allah itu gitu. Nah, waktu hidup ya Nabi Isa menyampaikan seperti itu langsung gitu. Tapi waktu Nabi Isa meninggal gitu, nah Tuhan beri roh kumpulan dari yang disampaikan oleh Nabi Isa itu dijadikan satu kitab, ya disebut kitab suci. Kalau di Nasrani disebutnya Alkitab, kalau di Muslim disebutnya Al-Quran gitu, atau di agama lain saya nggak ngerti namanya apa gitu. Yang jelas jadi itu semua adalah firman Tuhan, teman. Firman Tuhan, dan tidak cuma Nabi Isa itu menghasilkan firman Tuhan, tapi Nabi Isa juga usul kepada Tuhan Allah untuk bisa memberikan roh kudusnya, roh kebenaran, roh Tuhan ini kepada setiap kita, memberikan nur gitu kepada orang-orang Muslim gitu, supaya kita manusia itu mempunyai dua pegangan. Satu, punya pegangan firman Tuhan, yaitu perintah peraturan Tuhan yang disampaikan Nabi Isa secara lisan, dibukukan, dikitabkan gitu, menjadi kitab suci, yaitu firman Tuhan yang ada dalam kitab suci kita sampai hari ini gitu. Dan juga ditambah harus ada roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang menemani kita melakukan hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan tadi. Tanpa ada firman Tuhan, teman, firman Tuhan katakan, tanpa ada roh Tuhan, tidak mungkin. Kalau bicara mau mengenal firman Tuhan bisa, teman-teman. Kita mengenalkan diri kita sendiri. Tapi begitu kalau bicara kemampuan mengerti firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan, tanpa ada roh Tuhan, teman-teman, nggak bisa jalan. Meskipun sudah ada firman Tuhannya gitu. Jadi firman Tuhan itu dengan adanya roh Tuhan akan berubah dari logos, dari tertulis, dari hukum, dari teori menjadi hidup, teman-teman. Menjadi ya interaktif dengan kita firmannya gitu. Kenapa? Karena ada roh Tuhan tadi. Jadi sangat penting, teman-teman, untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam pengenalan, pengertian akan firman Tuhan tersebut gitu. Tanpa ini nanti firman Tuhan jadi logos. Tapi kalau firman ini bisa dihidupkan dengan roh Tuhan, firman itu menjadi rema, teman. Kalau orang Nasrani katakan itu rema, berarti firman Tuhan yang disertai oleh roh Tuhan gitu. Nah itu jadi rema, teman. Nah itu yang justru yang bernilai itu teman. Bagaimana firman itu menjadi rema. Kalau firman itu menjadi logos itu jadi terlalu kaku, teman. Sama aja nggak bedanya kita bicara hukum-hukum di dunia itu gitu, kaku sekali. Sedangkan yang namanya firman Tuhan itu kan hidup, bukan mati gitu. Nah ini yang dibutuhkan roh kudus, roh Tuhan, roh kebenaran atau nur tadi, teman-teman. Ini yang kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kita dengan segala sesuatu telah diberitakan sekarang kepada kita dengan perantaran mereka yang oleh roh Tuhan, ya berarti roh kudus tadi gitu, yang diutus dari sorga menyampaikan berita firman Tuhan kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Nah malaikat pun juga pengen tahu di sana, teman-teman, yang akan menilai kita ini mengerti dengan benar atau tidak gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab 1 Petrus, teman-teman, pasal 1 ayat 3 sampai 12, teman-teman. Ini saya langsung sambung aja sebelum ke draft, teman-teman. Kedua Petrus, teman-teman. Kedua Petrus, kitab 2 Petrus, teman-teman. Kitab 2 Petrus, pasal 3, teman-teman. Pasalnya pasal 3, ayat 1 sampai 15, teman-teman. Nah ini judulnya perikopnya, teman-teman. Judul perikopnya itu Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah suratnya yang kedua, yang ku tuliskan kepadamu,
Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kita mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepada kita, gitu, kepadamu, kepada kita, rasul-rasul kita kepada kita. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu mulia diciptakan. Nah ini teman-teman asal tahu teman-teman. Jadi pada akhir-akhir zaman akhir itu kan, zaman akhir itu kan relatif, zamannya tergantung kitanya gitu. Tapi bagi kita pelaku firman, ada saatnya teman-teman, apabila kita ingin menaikkan level iman kita ingin menaikkan level pengharapan kita ingin menaikkan level kasih kita dengan lebih melakukan firman Tuhan. Ini biasanya nanti akan datang orang duniawi atau orang keyakinan itu akan timbul seperti ejekan-ejekan semacam ini teman-teman. Kok orang ini kok Tuhan-Tuhanan aja gitu. Padahal dari dulu juga sepertinya nggak ada Tuhan, tuh biasa-biasa gitu. Yang melakukan kejahatan, tapi juga sukses gitu ya. Jadi itu akan terjadi seperti itu teman-teman. Nah ini firman sudah katakan, sudah sebutkan seperti itu gitu. Jadi nggak aneh gitu kalau satu saat kita akan diejek oleh orang dunia atau orang yang berkeyakinan itu hal-hal semacam ini. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi cerita bumi yang dulu gitu, yang awal, yang bukan langit baru bumi baru teman-teman. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara, jadi ini teman-teman kalau kita menyimak ayat 6 dan 7 teman-teman, yang namanya waktu zamannya Nabi Nuh itu kan dunia ini kan sudah dimusnahkan teman-teman dengan air bah gitu. Nah cuman orang-orang dunia yang sekarang, orang-orang yang berkeyakinan sekarang ya bercerita lagi, nah buktinya dunianya tetap kok nggak apa-apa gitu ya, zamannya air bah itu begitu kan. Nah ini di sini diingatkan di ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Jadi tetap aja teman, jadi pengen zamannya dunia ya waktu zaman Nabi Nuh gitu, dikasih air bah habis semua manusianya, tinggal sisa keluarganya Nuh. Nah sekarang berkembang biak lagi, keluar lagi kita gitu ya. Nah tetap dunia ini akan dihancurkan juga teman. Jadi Tuhan akan hancurkan, cuman nunggu saat penghakiman orang-orang kitanya ini teman-teman. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kita lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 hari, 1000 tahun, dan 1000 tahun sama aja seperti satu hari. Nah ini polanya Tuhan ini seperti ini teman-teman. Jadi pola Tuhan itu karena kekal, jadi akhirnya tanpa bisa dibatasi oleh sesuatu apapun juga gitu. Ya dalam hal waktu tidak bisa dibatasi waktu, dalam hal ruang gitu, jarak gitu, tidak bisa dibatasi ruang atau jarak gitu. Karena apa? Karena parameternya Tuhan itu kekal teman-teman. Nah ini teman-teman diingatkan di dalam firman ayat 8 ini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah ini teman-teman mesti hati-hati nih. Maksudnya Tuhan tidak lalai mendapati janjinya, sekalipun ada orang, Tuhan tidak lalai mendapati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini cuma diceritakan di ayat 89 ini teman-teman. Kenapa sih teman-teman kok manusia duniawi atau orang berkeyakinan sampai bisa ngejek gitu bahwa Tuhan sih mana ada hukum Tuhan, buktinya orang yang jahat tetap jahat kok. Nah cuman di sini diingatkan bahwa ya hati-hati gitu, yang namanya kalau bicara penghakiman, penghukuman itu kan bisa saja
gitu, tahu-tahu besok terjadi. Kenapa? Karena pada prinsip Tuhan yang tadi, bahwa satu hari itu bisa seperti 1000 tahun, 1000 tahun itu bisa seperti satu hari gitu. Maksudnya jadi waktunya tidak bisa diduga, teman. Yang namanya kiamat kecil kita berarti kan kematian kita, teman. Kalau kiamat besar mungkin kan mustahilnya dunia ini habis seperti yang di firman tadi katakan gitu. Nah, kiamat kecil ini biasanya mendahului kita, teman. Nah, kiamat kecil ini ya maksudnya tidak bisa diduga-duga gitu ya, karena untuk urusan Tuhan itu 1000 tahun seperti satu hari itu seperti 1000 tahun. Jadi setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan gitu ya, kita mengalami kiamat kecil itu, teman-teman. Nah, ini kenapa Tuhan kok terkesan menunda-nunda, karena tadi dikatakan ya, karena Tuhan itu sabar gitu, sehingga Tuhan itu pengen sekali supaya kita, keluarga kita, teman-teman kita itu bisa dapat bertobat gitu, berbalik dan bertobat lebih dulu, sehingga tidak mendapat ya kebinasaan. Maksudnya Tuhan begitu, teman. Tapi kembali lagi, karena kita manusia parameternya soal waktu itu beda dengan Tuhan, jadi akhirnya manusia mengejek lagi gitu. Ya kenapa kelamaan sih kok nggak kiamat tuh orang segitu jahat, nggak ngalamin kematian satu saat itu juga gitu. Yaitu kembali lagi karena Tuhan pengen sekali orang berbalik dan bertobat gitu, untuk bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan gitu. Justru itu yang bagaimana Tuhan pengen kita melakukan firman untuk mendapatkan ini, dan berbalik dan bertobat. Bahkan Tuhan pengen kita memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sama kepada sesama kita, dan Tuhan pengen sesama kita itu berbalik dan bertobat juga gitu, untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini kalau bicara kiamat besar seperti ini, teman-teman. Tapi kalau bicara kiamat kecil ya matinya kematian kita sendiri gitu loh. Tapi kalau bicara kiamat besar ya ini di ayat yang 10 ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini biar namanya kiamat besar, teman-teman. Yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, ini ayat 13 ini, teman-teman, apabila kita hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan, ya apabila kita hidup beriman percaya kepada Tuhan, apabila kita hidup dengan mengasihi, dengan melakukan firman Tuhan, ya ini, teman-teman. Tetapi sesuai dengan janjinya, Tuhan janjikan orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang yang beriman percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi ya dengan melakukan firman Tuhan gitu. Ya janjinya itu ya kita menantikan langit yang baru, teman, dan bumi yang baru. Jadi bukan dunia yang sekarang, teman. Kalau dunia sekarang itu langit yang lama dan bumi yang lama yang akan dihancurkan gitu. Dihancurkan dalam bentuk dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil berarti kematian kita orang ya sebelum sadar gitu. Ya kiamat besar itu ya ambruknya seluruh ya langit dan bumi sekarang ini, teman-teman. Nah, Tuhan ini sudah persiapan untuk kita, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, beriman percaya kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan benar-benar realitanya perbuatan melakukan firman Tuhan, ya ini akan terselamatkan di dalam langit baru dan bumi baru, teman-teman. Ini yang mestinya satu-satunya kebenaran yang harus kita harapkan gitu, teman-teman. Jadi kuncinya justru adanya di ayat ini, teman-teman. Kita ikut Tuhan itu ada di ayat 13 ini, teman-teman. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, ini yang firman ingatkan itu, ya kita justru supaya tidak bercacat, tidak bernoda itu, ya bagaimana caranya kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman-teman, supaya kita tidak bercacat dan tidak bernoda gitu. Anggaplah kesabaran Tuhan
anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada kita menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah ini yang perlu dicamkan itu teman-teman. Jadi kalau sampai hari ini kita masih belum melakukan firman Tuhan, ya anggaplah itu kesabaran dari Tuhan menunggu kita teman-teman, kapan berbalik dan bertobat. Jadi kalau kembali lagi bagi teman-teman yang belum mau mengenal, ya rasanya ya mumpung Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan ini gitu, di ayat 15 ini anggaplah kesabaran Tuhan ya menunggu Anda untuk bisa mau mengenal firman Tuhan gitu. Nah dengan cara bagaimana? Ya dengan mau membaca firman Tuhan, dengan mau men-sharingkan firman Tuhan, mau mendengarkan khotbah, mau segala macam gitu yang kaitannya dengan firman Tuhan. Baca buku rohani juga nggak apa-apa teman-teman. Nah ini ya anggaplah kita masih punya peluang untuk mau mengenal firman Tuhan itu, mau mengenal Tuhan itu, ya anggap kesabaran dari Tuhan. Maksudnya firman katakan seperti itu teman-teman, di ayat 15 gitu. Nah setelah kita mau mengenal, kita udah lebih dalam mengenal, biasanya kita mengerti teman-teman. Jadi di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, nah di mana unsur roh ini yang biasanya bagi orang dunia, orang keyakinan tidak pernah dianggap ada teman. Nah begitu kita mengenal bahwa ada roh Tuhan, apa roh kita, ada roh di dalam kita, ada unsur roh, berarti tidak cuma tubuh jiwa saja. Nah unsur roh kita ini justru kita makin tahu, makin mengenal bahwa ini adalah tempatnya bersemayamnya roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Ada di dalam roh kita ini gitu. Nah waktu roh Tuhan ada di dalam roh kita, otomatis ya bukan cuma sekedar mau mengenal aja, untuk mampu mengerti teman-teman, harus menghidupkan roh Tuhan gitu, untuk bisa mengerti apa firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu. Kita harus punya roh Tuhan. Begitupun waktu melakukan firman Tuhan, harus ada kuasa yang dari Tuhan melalui roh Tuhan gitu. Ya roh kebenaran itu, roh kudus itu, nur kalau kata orang Islam Muslim katakan, ya itu harus ada itu untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Nah jadi nanti kalau kita sudah bisa begitu, ya kita akan mendapatkan ya keselamatan itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya ayo kita buruan gitu bisa secepatnya mau mengenal, dan kita juga minta roh Tuhan untuk bisa mampu mengerti, dan kita juga minta roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan, sehingga keselamatan itu bisa datang kepada kita teman-teman. Ya bahwa yang Tuhan rancang kehendaki kita masuk ke dalam keselamatan akhirat gitu, di dalam surga itu bisa terjadi untuk hidup kita teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan dua kitab tersebut teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-12 dan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1-15. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman. Bersyukurlah kita telah ditebus dosanya oleh Nabi Isa, sehingga kita dapatkan hidup baru yang penuh pengharapan berupa keselamatan akhirat yang kekal di dalam surga, oleh karena kekuatan roh Tuhan dalam pengenalan dan kemampuan untuk mengerti, serta kemampuan melakukan firman Tuhan oleh karena kasih kita kepada Tuhan Allah gitu. Nah ini ya bersyukur teman-teman kita bisa seperti ini gitu. Nah, bergembiralah walau pengharapan dan iman serta kasih tersebut kita harus alami duka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita, sehingga kita oleh puji-pujian dan kemuliaan serta kehormatan pada hari penghakiman kita. Oleh siapa? Ya oleh malaikat-malaikat, ya oleh Tuhan gitu ya. Ya itu teman, bukan oleh manusia gitu, tapi oleh rohani gitu, oleh hal-hal yang berkaitan dengan roh gitu. Pengharapan dan iman serta kasih kita yang membuat sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan Allah, namun kita mengasihinya dan kita percaya kepada Dia dengan melakukan firman-Nya gitu, dan menghidupkan rohnya dengan bergembira oleh sukacita karena kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi kalau kita bicara secara duniawi teman-teman, yang melakukan firman itu kan dianggapnya kan penderitaan ya dalam ujian cobaan. Tapi begitu kalau level pengenalan pengertian akan firman kita udah jauh lebih dalam, dan level iman kita, level iman percaya kita lebih meningkat, lebih tinggi gitu, ya akhirnya ya kita nggak pernah merasakan ada duka cita yang firman ingatkan itu gitu. Kenapa? Ya karena posisi kita, pengertiannya, pengenalan dan pengertiannya sudah berubah teman. Ya kenapa berubah? Karena ya kita sudah nyampe ke tujuan iman yang Tuhan maksud untuk kita harus perbuat gitu.
Jadi ya kembali Tuhan pengen sekali level iman kita itu diangkat sampai kita mengenal dan mengerti teman-teman, bahwa yang namanya rancangan dan kehendak Tuhan itu seperti itu gitu loh. Nah itu butuh ya kenaikan level iman itu teman-teman. Nah untuk menaikkan level iman itu kita butuh keberanian untuk melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan ya kita jelas harus mengenal firman Tuhan dan harus mampu mengerti firman Tuhan teman-teman. Baru kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini semua berkaitan teman-teman. Pengharapan dan iman serta kasih pada saat akhir perjalanan dan perkembangan kedewasaan rohani kita akan dapatkan ejekan dari orang-orang yang hidup menurut nafsu duniawi. Mereka akan katakan, di mana dan kapankah janji-janji Tuhan tergenapi dan tertuai dalam hidup kita. Nah tadi dikatakan di firman tadi kan memang seperti itu teman. Jadi pada saat-saat akhir kita ini ya kita sendiri akan mengalami ujian cobaan dari orang duniawi gitu ataupun orang keyakinan ya berupa ejek-ejekan itu teman-teman. Ya kapan sih urusannya Tuhan aja yang jahat tetap jahat, yang baik tetap lagi sengsara aja, yang melakukan kebenaran juga nggak kelihatan hasil dari hidup benar itu gitu. Jadi ejekan itu akan selalu datang teman-teman. Jadi kesannya itu ngapain sih mesti percaya janji-janji Tuhan gitu, ngapain sih mesti melakukan firman Tuhan gitu, toh Tuhan juga nggak kelihatan. Toh yang namanya disebut ada roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran, mana buktinya gitu. Ya semua akhirnya timbul ejekan-ejekan gitu. Jadi intinya orang percaya Tuhan, orang yang sudah melakukan firman Tuhan kok bisa kena COVID gitu. Mungkin nyambungnya itu teman-teman. Ya kenapa kok orang udah benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kok masih nggak kaya, masih miskin aja. Masa sih bayarin anaknya sekolah aja nggak mampu. Masa sih rumahnya masih gubuk begitu. Masa sih mestinya keluarganya sudah berenam naik mobil, kok masih berboncengan naik motor gitu. Ya ejekan itu akan keluar terus teman-teman. Jadi firman sudah ingatkan bahwa ya tidak aneh gitu ya akan ada ejekan. Justru ejekan itu adalah testing buat iman kita teman-teman. Ya sampai seberapa dalam gitu kita berpengharapan kepada Tuhan meskipun mengalami ejekan seperti itu, sampai seberapa jauh ya kita masih percaya kepada Tuhan, masih beriman percaya kepada Tuhan walaupun kita mengalami ejekan seperti itu. Begitupun juga sampai seberapa mengasihi Tuhan gitu ya, dengan tetap kita berani melakukan firman Tuhan itu dengan ejekan semacam itu teman-teman. Itu bukan hal mudah teman-teman. Ya itu kalau dari sisi firman itu adalah bagaimana membentuk kemurnian iman kita gitu. Nah kalau kita bisa lolos dari situ ya berarti iman kita sudah mencapai kesempurnaan. Iman kita itu sudah mencapai keselamatan jiwa yang Tuhan maksud gitu. Ya jadi kita nggak goyah lagi teman-teman akan ejekan itu. Jadi maksud ejekan seperti itu teman-teman. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. Karena Tuhan sabar, maka Tuhan terkesan menunda agar semua orang dapatkan kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Nah ini kalau kembali di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 ini yang tadi teman-teman. Jadi Tuhan itu bisa beranggapan 1000 tahun itu sama seperti satu hari, sebaliknya satu hari itu bisa seperti 1000 tahun. Maksudnya apa? Ya karena kembali lagi polanya Tuhan itu adalah pola kekal gitu. Jadi tidak bisa dibatasi oleh waktu maupun tidak bisa dibatasi oleh ruang gitu. Sehingga buat Tuhan satu hari itu seperti 1000 tahun, 1000 tahun itu sama seperti satu hari. Maknanya apa? Maknanya ya berarti kiamat kecil atau kiamat besar itu bisa datang setiap saat teman-teman. Maknanya itu loh yang Tuhan. Nah kalaupun kita sampai sekarang kiamat kecil dalam arti kata kematian kita, kiamat besar dalam arti kita seluruh dunia terkena kiamat gitu ya, kembali lagi ya kenapa kok belum datang gitu sampai hari ini gitu. Jadi tidak bisa membuktikan orang baik, orang jahat itu berbeda gitu. Ya kembali lagi, yaitu kalau secara versi rohani, anggaplah itu kesabaran dari Tuhan, teman. Kesabaran dari Tuhan untuk orang yang belum mengenal firman Tuhan, ya jadi mau mengenal.
Orang yang belum mampu mengerti firman Tuhan, ya kesempatan untuk mampu mengerti gitu. Ya orang yang belum maksimal melakukan firman Tuhan, ya berarti ya bisa lebih maksimal melakukan firman Tuhan. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi yaitu kesabaran Tuhan untuk supaya ya banyak orang, bukan cuma kita aja, tapi sesama kita juga banyak orang mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, teman, dengan cara berbalik dan bertobat untuk bisa melakukan kebenaran yang Tuhan sudah perintah peraturkan itu, teman-teman. Ya kembali lagi dasarnya nggak jauh-jauh gitu. Bagaimana kita terkait dengan kemauan mengenal firman Tuhan, bagaimana terkait dengan kemampuan mengerti firman Tuhan, bagaimana terkait dengan kemampuan melakukan firman Tuhan. Kurang lebih selalu akan orientasinya seperti itu, teman-teman. Nah ini jadi diingat gitu. Jadi untuk Tuhan itu ya hati-hati ya, hitungannya 1000 tahun bisa seperti 1 hari, tapi sebenarnya 1 hari pun bisa seperti 1000 tahun gitu. Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. Jadi kita jangan menduga manusia-manusia duniawi dan keyakinan itu, jangan mengejek-ejek seperti itu, karena yang di pengertian orang yang sudah lebih dewasa rohani, Tuhan itu nggak pernah menunda-nunda atau lalai akan janjinya, teman. Tidak pernah akan menunda, tidak pernah akan lalai janjinya. Kenapa Tuhan kok terkesan menunda dan lalai? Ya cuma karena satu, karena Tuhan itu sabar, panjang sabar, maha sabar, sehingga Tuhan ingin sekali memberikan kesempatan kepada kita pribadi, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada sesama kita di seluruh dunia gitu ya, untuk bisa berbalik dan bertobat apabila belum hidup di dalam hidup di dalam firman Tuhan dan hidup bersama Roh Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu, teman-teman. Nah, Tuhan katakan dunia saat ini kita hidup akan hancur. Jadi dunia yang kita tinggali sekarang, kita dikatakan kan, meskipun zamannya Nabi Nuh itu kan terkesan oleh orang dunia dan orang keyakinan, dan buktinya nggak apa-apa kok. Ya zamannya Nuh itu dunianya kan nggak berubah. Padahal waktu zaman Nuh itu kan dunia sudah habis gitu. Nah, waktu itu kan habis oleh air, teman-teman, air bah gitu. Tapi kalau bicara setelah zamannya Nuh, zamannya kita sekarang, itu kalau di firman Tuhan dikatakan dihancurkan itu bukan dengan air, teman, tapi dengan api gitu, dengan api. Nah, ini prosesnya ini kenapa kok tidak terjadi kiamat gitu dengan api saat ini? Ya kembali lagi, teman, karena Tuhan panjang sabar, maha sabar. Ya bagaimana caranya supaya kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan sesama kita gitu, semua di seluruh dunia itu Tuhan pengen sekali supaya sebanyak mungkin orang yang diselamatkannya, teman-teman. Nah, yang diselamatkan itu berarti bukan cuman kalau kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, beriman percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan gitu. Ya Tuhan minta seperti itu, teman. Bukan cuman kita hanya hidup melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan pengen sekali bagaimana jadikan kita itu alat Tuhan untuk bisa menyelamatkan sesama kita, teman-teman. Ya sesama kita itu bagaimana untuk berbalik dan bertobat gitu. Tuhan tuh pengen seperti itu gitu. Nah, untuk bisa berbalik, keluarga kita, teman kita, dan sesama kita bisa berbalik dan bertobat, itu kan harus mendengar, teman, apa soal kebenarannya gitu. Nah, kalau bicara mentor rohani, dia bicara dari sisi yang bagaimana memberikan teori-teori rohani gitu ya. Tapi kalau dari sisi kita gitu, kalau cerita di orang Nasrani, teman-teman, kita ini sebutnya kan jadi domba, teman-teman. Kalau mentor rohani kita disebutnya kan gembala gitu ya, sampai ada dikatakan kalau bicara yang wajar itu domba, kita kan domba yang harus melahirkan domba. Berarti orang yang bisa berbalik dan bertobat itu yang paling benar itu bisa lewat kita, teman-teman, lewat domba, bukan lewat mentor rohani atau rohaniawan yang kalau bicara rasa ini sebutnya gembala gitu. Gembala yang menghasilkan gembala gitu, harusnya kan begitu. Tapi kalau domba itu menghasilkan domba gitu. Jadi kita ini kan domba, teman, ada di marketplace, ada di dunia sekuler gitu. Kita sebagai pengusaha atau orang karir, ya kita ini domba, bukan mentor rohani, bukan rohaniawan yang disebut gembala gitu. Nah, kita ini domba. Jadi kita ini yang mestinya paling efektif untuk bisa menghasilkan domba-domba lain, teman.
Menghasilkan apa? Yaitu orang untuk berbalik dan bertobat yang bisa mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ingin seperti itu, teman. Jadi bukan cuma kita jadi penonton aja, hanya egois, hanya melakukan firman Tuhan gitu. Ya, kita buruan melakukan firman Tuhan secara pribadi. Setelah itu, ya kita menjadi alat Tuhan untuk bisa ya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara-cara yang memberi kesaksian hidup bersama Tuhan dengan firman Tuhan ini gitu. Yang penting tuh itu, teman-teman. Tuhan pengen seperti itu gitu. Karena kembali lagi, kenapa Tuhan butuh kita gitu ya untuk bisa menyelamatkan yang lain. Karena kembali lagi, Tuhan itu punya wewenang, punya tatanan, punya jadi hukum. Tuhan itu tidak bisa maksa, teman. Tidak bisa maksa orang mesti selamat, itu nggak bisa. Jadi lewat kita bagaimana caranya supaya orang bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tapi harus lewat kita, karena nggak bisa dipaksa oleh Tuhan gitu, teman. Nah, ini kembali lagi ya, Tuhan cuma mengharapkan kita sebagai alat Tuhan gitu. Nah, apa sih teman-teman bedanya kita melakukan firman dengan kita menjadi alat Tuhan ya untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada sesama kita. Ya bedanya gitu, teman-teman. Kalau di firman Tuhan katakan bahwa apabila kita secara pribadi egois melakukan firman Tuhan, udah pasti, teman-teman, kita masuk ke dalam surga gitu. Ya kita akan masuk ke dalam warga surga. Tapi kalau kita misalnya mengajarkan firman Tuhan, teman-teman, dengan melalui memberitakan firman Tuhan ya lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, ya Tuhan bilang kita akan masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan, menjadi keluarganya Tuhan gitu. Bukan cuma jadi warga surga aja, tapi keluarganya Tuhan di dalam surga gitu. Nah, ini yang mestinya yang diperebutkan oleh orang-orang rohani, teman-teman. Banyak tokoh-tokoh cerita di kitab suci gitu yang berebut ini ya, bagaimana untuk bisa menjadi yang terbesar gitu, bagaimana bisa di posisi di mata Tuhan itu tertinggi gitu. Yang benarnya kuncinya ini, teman-teman. Ya bagaimana kita benar-benar mau gitu dijadikan alat oleh Tuhan untuk bisa menjadi keselamatan sesama kita, ya keluarga kita, teman-teman kita, sesama kita, dimanapun juga gitu loh. Nah, ini jadi bagaimana caranya kita harus berlomba-lomba gitu, bertanding ya menjadi alat Tuhan yang benar dan maksimal, teman-teman. Apabila kita bisa menjadi alat Tuhan yang benar dan maksimal, ya otomatis posisinya bisa tertinggi, teman-teman. Posisinya bisa terbesar. Kalau saya katakan bukan tertinggi terbesar, tapi ya posisi kita bisa jadi yang paling dekat dengan Tuhan, teman-teman. Kenapa? Ya karena kita sudah maksimal sekali untuk bisa melakukan kebenaran yang Tuhan minta gitu kita lakukan, sampai-sampai kita juga bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, ya mungkin sampai ke ujung bumi gitu. Ya semakin banyak yang bisa diselamatkan gitu, ya pasti kita akan menjadi satu alat Tuhan yang jauh lebih efektif gitu, teman-teman. Jadi kembali lagi gitu. Jadi ya Tuhan mengharapkan posisi kita itu tidak hanya sebagai cukup aja masuk dalam surga gitu, tapi Tuhan ingin sekali agar kita bisa tidak cuma cukup masuk dalam surga, tapi bagaimana kita menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu. Bagaimana kita ikut pemerintahan Tuhan untuk mengatur warga surga ini, teman-teman. Itu Tuhan harapkan sekali gitu. Dan Tuhan katakan untuk orang-orang seperti ini tidak banyak, teman-teman. Jadi orang yang masuk surga aja sudah tidak banyak gitu, apalagi orang yang masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga, ya lebih sedikit lagi gitu. Ya tapi tetap Tuhan butuh gitu, butuh kita untuk bisa masuk ke dalam fungsi itu, teman-teman. Ya makanya kan ya buruan, teman-teman, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga dulu. Nah setelah kita benar bisa masuk ke dalam surga, ya kita berjuang menjadi alat Tuhan yang lebih untuk bisa masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga. Nah setelah itu ya mungkin banyak teman-teman yang lebih akan terselamatkan lagi, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti, teman-teman. Jadi pengharapan dan iman serta kasih kepada Tuhan itu ya membawa kita dari dunia yang fana ini, dunia akan hancur ini, dunia akan binasa ini ya oleh api gitu. Bukan oleh air bah zamannya Nabi, tapi oleh api. Nah ke dalam ya dunia yang baru itu ya langit baru dan bumi baru, teman-teman. Jadi intinya gitu, teman. Itu adalah akhirat yang Tuhan targetkan untuk kita mendapatkan keselamatan akhirat itu. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.